Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ece apa kabar? Ketemu lagi. Kali ini saya bawakan asinan rujak yang menggugah selera. Segar, manis, asem, semuanya komplit jadi satu. Cocok banget untuk dihidangkan di siang hari yang terik untuk menghidrasi tubuh kita, menyegarkan badan tentunya. Bisa juga dipakai untuk appetizer, untuk teman lauk nasi gulai, nasi sate, ataupun untuk hidangan penutup. Ayo ikuti keseruan hari ini, ngambil beberapa buah juga di halaman, dan tentu saja langsung dieksekusi menjadi rujak buah yang segar sekali. Tonton terus videonya ya. Kampung terik banget mataharinya dan di antara pohon kelapa itu ada satu pohon kedondong. Kita ngambil kedondongnya dulu untuk bahan membuat rujak. Pohonnya tinggi banget dan ini ngambilnya kurang profesional, jadinya berjatuhan menimpa tanah keras dan juga tembok jalan gitu ya. Nah, ini sudah dapat lumayan lah buat campuran rujak kita hari ini. Selain serat, kandungan yang terpenting dalam buah kedondong itu vitamin A sama vitamin C. Vitamin C itu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, mencegah kita terkena penyakit infeksi. Varietasnya beragam ya, ada yang memang rasanya asam banget, ada juga yang sedikit lebih manis dan renyah. Sekarang kita beralih ke halaman rumah. Kebetulan pohon jambu airnya sedang berbuah. Kali ini buahnya tidak terlalu lebat ya soalnya pohonnya itu baru pulih kemarin terakhir dimakanin sama ulat sampai habis itu daunnya. Nah, yang unik dari jambu air yang ini itu kadang satu musim rasanya manis, musim berikutnya rasanya asam gak ketulungan. Nah, kalau yang sekarang ini rasanya lumayan manis. Sesuai namanya, jambu ini kandungan airnya itu bisa mencapai 90%. Mengandung berbagai vitamin dan mineral yang lumayan kompleks ya, banyak lengkap gitu. Fungsi utamanya tentu saja untuk menghidrasi tubuh kita. Selain itu, bisa juga untuk menurunkan risiko stroke, kanker, hipertensi, penyakit jantung, dan menurunkan kolesterol tentunya. Jambu air yang masih segar ini kandungan airnya tentu akan lebih banyak dibandingkan yang sudah disimpan 1 atau 2 hari. Teksturnya lebih crunchy dan tidak ada rasa sepet ya. Jadi sepet itu biasanya karena kandungan airnya sudah menipis. Oke, sudah cukup panennya. Kita sekarang beralih ke bumbu rujak atau asinan ya. Nah, ini saya pakai cuka masak, 200 gram gula pasir, lalu 1 sendok makan garam, cabai merah besar, dan cabai rawit. Untuk cabai rawitnya opsional aja. Kalau cabai merah pakai yang besar untuk mendapatkan warna merah yang merona. Nah, ini dihaluskan pakai bantuan garam dan gula. Kalau mau pakai bantuan blender juga bisa, silahkan ya lebih praktis sebenarnya. Nah, sebelum kita menyiapkan buah-buahannya, alangkah baik kita menyiapkan kuahnya dulu, karena nanti harus nunggu dingin untuk kuah disiramkan ke buah. Kita masak 700 ml air dengan bumbu yang sudah kita haluskan. Lalu kalau misalnya ada sisa gula yang tidak kita haluskan tadi, masukkan ke dalam kuah ini, dimasak sampai mendidih. Kuah ini kita rebus selama 10-15 menit untuk mematangkan cabai rawit dan cabai merahnya. Setelah bumbunya matang, itu bisa koreksi rasanya. Nah, untuk rasa itu harus seimbang antara manis dan asin. Biasanya cenderung lebih manis sedikit daripada asinnya, jadi tidak seimbang 100% gitu ya. Kalau dirasa sudah cukup,
Matikan api dan kita dinginkan kuah ini. Untuk bahan-bahan tambahan rujak ini saya tambahkan 1 buah bengkuang, 1 buah nanas, dan 1 buah mangga. Pertama kita kupas dulu semua buahnya. Untuk kedondongnya saya dahulukan yang pecah-pecah tadi yang jatuh menimpa tembok gitu. Nah ini sebenarnya tidak semua kedondong saya pakai, secukupnya saja menyesuaikan dengan nanas, volume nanas sama mangga ya, karena nanas sama mangga mau semua dipakai untuk membuat asinannya. Untuk mangga, nanas, dan bengkuang ini saya beli di pasar. Mangganya sendiri terlalu matang ya Ce untuk ukuran membuat asinan, walaupun masih mengkal tapi sudah manis rasanya. Ce, kalau nanas kandungan istimewanya itu kalsium, jadi dia bisa mencegah osteoporosis ya. Untuk kesehatan tulang, nanas ini layak kita konsumsi. Terakhir kita belah jambunya, lalu keluarkan bagian ujung dekat di putik ya, karena di situ biasanya tersimpan semut-semut nakal ya. Bagian tengahnya juga kadang ada bijinya, kita buang juga. Ini tidak saya pakai semua nanti ya, jambunya hanya sedikit saja, menyesuaikan dengan jumlah bahan yang lain, proporsional aja. Nah ini jumlahnya sudah seimbang, kita cuci dulu sampai bersih. Nyucinya upayakan pakai air matang ya Ce, soalnya kita tidak masak lagi bahan-bahan buah ini. Kita siapkan mangkok, lalu tuangkan air matang secukupnya, dan kita beri cuka sekitar 2 sendok makan. Fungsinya air ini untuk menahan oksidasi dari buah-buahan. Nah kalau misalnya langsung dimasukkan ke air, buahnya terhindar dari perubahan warna, biasanya kan jadi coklat gitu ya, itu karena oksidasi. Nah kalau kita masukkan langsung ke dalam air, jadi terjaga warnanya tetap segar. Untuk kedondongnya saya pakai yang masih hijau ya Ce, kalau yang udah kuning saya skip soalnya teksturnya itu udah tidak crunchy. Untuk mangganya juga saya pakainya hanya bagian ujung karena bagian pangkalnya udah terlalu manis Ce. Nah ini kita terakhir potong-potong nanasnya. Selesai untuk menyiapkan buah. Langkah selanjutnya yaitu menuangkan saus, tentunya yang sudah dingin tadi ya. Kuah cabainya kita tuangkan di atas buah. Ce, jangan khawatir kalau misalnya terlihat kurang menutup semua ya kuahnya. Nanti juga cairan dari buah-buahannya itu akan keluar sendiri sehingga kuahnya akan otomatis bertambah. Kita aduk-aduk supaya buah-buahannya merata, lalu kita tutupi dengan saus. Nah itu sebenarnya ini sudah bisa langsung dihidangkan, namun alangkah baiknya kalau didiamkan sekitar 40-60 menit supaya bumbu di kuahnya itu meresap ke dalam buah. Selamat mencoba, semoga suka dengan videonya. Tinggalkan like dan juga komen. Kalau dirasa bermanfaat, boleh banget kok videonya di share. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.